Serangan jet tempur Israel, saudara, kembali membombardir pusat kota Gaza. 1.600 orang tewas akibat konflik di Hamas Israel. Presiden Joko Widodo menegaskan sikap Indonesia yang mendesak perang segera dihentikan. Pesawat tempur Israel kembali menggempur pusat kota Gaza Selasa pagi. Video yang dirilis oleh Angkatan Bersenjata Israel menunjukkan jet tempur menargetkan beberapa lokasi vital di Gaza. Aksi bombardir tak henti setelah Perdana Menteri Israel menyatakan perang untuk membalas serangan kelompok militan Hamas. Di sisi lain, Hamas juga berjanji untuk menangkap warga Israel jika serangan tanpa peringatan menargetkan warga sipil. Presiden Joko Widodo hari ini merespons eskalasi konflik di jalur Gaza antara Hamas dan Israel. Jokowi menegaskan sikap Indonesia yang mendesak perang segera dihentikan. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal menyebut tengah berkoordinasi dengan 3 KBRI terdekat untuk upaya evakuasi WNI di Palestina, khususnya 10 orang yang berada di jalur Gaza. Menyusun rencana kontingensi dan saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan oleh KBRI Beirut, KBRI Aman dan KBRI Kairo untuk mengimplementasikan rencana kontingensi tersebut. Fokus kita adalah ke upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina, khususnya 10 orang yang saat ini masih berada di jalur Gaza. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Saleh Mahfud Al-Shun menyebut, kondisi di Palestina saat ini mencekam. Zuhair meminta dukungan Indonesia untuk membantu pemerintah Palestina menghentikan penyerangan Israel ke wilayah Gaza. Situation we have discussed about the situation on the ground is very tough. It's not easy. Killing civilians in Gaza area, especially Gaza area. More than 800 now have been killed by Israelis bomb and attacks daily on that ground. And our authorities, our diplomacy is following all over the world to stop the aggression. And we requested Indonesia also to follow and to do their efforts, which no doubt about that. How to stop the aggression. How to do more and more for Palestine, especially at this time. Sementara itu, organisasi kemanusiaan Mercy akan mengirim 5 tenaga medis tambahan ke jalur Gaza untuk membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik Hamas dan Israel. Di antaranya, dokter bedah, dokter anestesi, dan dokter ortopedi. Bahwa obat-obat bius, obat-obat yang menyangkut tentang bedah, alat-alat atau instrumen bedah, semakin lama semakin menipis karena jumlah korban yang begitu luar biasa. Kemudian ditambah dengan dokter yang kelelahan dengan jumlah yang sedikit, kelelahan sehingga menimbulkan hal yang tidak baik bagi penanganan korban dan bagi dokter tersebut. Nah, memandang hal itu, maka Mercy memandang perlu untuk sekali lagi memandang perlu untuk mengirimkan tim bedah dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Sejak konflik Hamas dan Israel berkecamuk hingga hari ini, total warga meninggal mencapai 1.600 jiwa, baik dari Palestina maupun Israel. Sedangkan warga yang terluka mencapai lebih dari 6.300 jiwa. Tim Liputan, Kompas TV. Eskalasi konflik Hamas dan Israel meningkat, jumlah korban jiwa bertambah hingga 1.600 jiwa. Kementerian Luar Negeri tengah berupaya melakukan evakuasi warga negara Indonesia di Palestina. Lalu bagaimana kondisi di Gaza saat ini dan upaya evakuasi 10 warga negara Indonesia khususnya di jalur Gaza? Kami akan berbincang dengan Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bersama dengan Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah, dan bergabung juga Aryo Brahmantio, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Tel Aviv, Israel. Selamat sore, Bapak-Bapak.
Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Yuda, berapa jumlah warga negara Indonesia yang saat ini ada di Palestina? Ya, dapat kami sampaikan bahwa kita terus berkoordinasi erat dengan KBRI Aman, KBRI Kairo, dan juga KBRI Beirut. Kita selalu melakukan update data WNI kita. Saat ini tercatat ada 10 warga negara kita yang tinggal di Gaza dan 39 yang tinggal di wilayah tepi barat dan sekitarnya. 10 di Gaza ini menjadi fokus dari Kementerian Luar Negeri, betul? Betul, karena memang situasi di Gaza yang paling parah. Ya, kami mencatat berdasarkan informasi terakhir yang disampaikan oleh KBRI Aman, menyampaikan bahwa serangan Israel terus terjadi hingga saat ini. Jumlah korban sudah mencapai 687 jiwa di sisi Palestina, lebih dari 900 yang ada di sisi Israel. Ya, dan kita terus pantau karena memang jumlah korban terus bertambah. Kita selalu jalin komunikasi dengan seluruh WNI kita, termasuk kita sedang mengupayakan untuk bisa mengeluarkan mereka dari Gaza. 10 WNI di Gaza itu bekerja atau ada kegiatan apa, Pak Yuda? Ya, 3 orang adalah relawan dari Mercy yang di Rumah Sakit Indonesia. Kemudian ada keluarga beserta anak-anak Indonesia di sana yang sudah tinggal menetap lama di sana. Kondisi mereka saat ini bagaimana? Ya, hingga saat ini kondisi mereka aman, namun tentu kita terus waspada ya terhadap situasi yang terus terjadi karena tadi kami sampaikan serangan masih terus terjadi. Dalam hal ini kita upayakan terus berbagai macam koordinasi dengan berbagai macam pihak. Situasi di lapangan sangat fluid. Kita sudah koordinasi dengan pihak ASI-ASI. Ibu Menteri Luar Negeri telah berkomunikasi dengan Presiden ASI-ASI di Jenewa untuk meminta dukungan terkait dengan jalur kemanusiaan. Kemudian Menlu juga sudah berkomunikasi dengan Menlu Filipina. Karena Filipina juga ada warganya di Gaza. Kita akan koordinasikan untuk proses evakuasi mereka. 3 WNI yang di Gaza ini kan 3 relawan berserta dengan keluarganya. Mereka sudah berada di lokasi yang jadi satu terkumpul atau masih berpencar, Pak Yuda? Ada yang tinggal di rumah masing-masing, ada yang tinggal di Rumah Sakit Indonesia. Oh, nanti mereka akan dikumpulkan sebelum dievakuasi atau bagaimana prosesnya? Tentu akan dikumpulkan di satu titik. Namun yang paling penting adalah memastikan bahwa jalur evakuasi aman. Jangan sampai menjadi sasaran tembak dari pihak Israel. Jadi ini penting bagi kita untuk memastikan dahulu jalur evakuasi aman. Tadi kami sampaikan Ibu Menlu sudah koordinasi langsung dengan ASI-ASI dan juga Menlu Filipina. Ya, kita akan koordinasikan untuk memastikan jalurnya aman untuk bisa kita bawa keluar dari wilayah Gaza. Ada 40-an warga negara Indonesia di Palestina, tapi juga ada ratusan warga negara Indonesia ya, Pak Yuda, yang sedang wisata religi di Israel. Kondisi mereka, apakah sudah meninggalkan Israel atau masih berada di sana? Ya, kami mencatat ada 230 warga negara kita yang sedang melakukan wisata religi. Kami terus berkoordinasi, insya Allah pada hari ini mereka dijadwalkan untuk keluar dari wilayah Israel menuju Yordania. Tapi kondisinya aman ya untuk wilayah keluar menuju dari bandara menuju keluar ke Israel? Situasinya aman? Mereka keluar melalui jalur darat. Oh, melalui jalur darat. Jalur keluarnya itu juga aman, sudah terpantau aman, Pak Yuda? Relatif lebih aman, ya, relatif lebih aman untuk jalur darat dari wilayah tepi barat menuju Yerusalem menuju ke aman seperti itu. Dibanding, tapi tentu kewaspadaan terus kita perhatikan. Menuju ke aman Yordania. Baik, Pak Hasibullah, kalau Anda melihat eskalasi konflik Hamas Israel kali ini bagaimana? Pak Hasibullah? Ya, maaf lagi mute tadi. Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari perkembangan per hari ini, maka memang ada kemungkinan terjadinya eskalasi kekerasan dan serangan terutama ke jalur Gaza ke depan. Tapi semoga ini salah, semoga itu tidak terjadi gitu. Tapi kalau kita antisipasi, kita lihat, kita kaji ya secara timing, misalkan
pada tanggal 7 itu serangan terjadi dan Israel cukup kelabakan karena serangannya begitu dahsyat dan per hari ini pihak militer Israel telah kasih penjelasan bahwa mereka sudah kuasai keadaan. Nah itu artinya kalau tidak ada serangan lebih lanjut, maka ini kemungkinan mereka akan melakukan apa yang disebut sebagai serangan balasan. Dan semoga ini adalah keliru dan semoga Israel mengambil langkah-langkah yang lebih rasional karena pasti yang dia lakukan dalam tanda kutip hanya mau menutup atau memperbaiki image yang sudah kadung hancur dalam 3 hari 4 hari di awal serangan ini dan coba dia melakukan serangan balik untuk kontrol keadaan, tapi menurut saya itu tidak semuanya akan berjalan mulus dan hampir pasti itu akan semakin memperburuk citranya Israel, terutama di sebagian negara yang memang tidak mendukung Israel dan tentu tetap dapat pembelaan di bagian-bagian yang itu memang mendukung Israel. Dan itu saya ingin masuk ke bagian yang kedua, Mbak. Jadi situasi terbarunya adalah itu, maka yang paling penting sekarang bagaimana menyikapinya. Menyikapi ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini lagu lamanya adalah terbelah dalam 2. Yang pertama mendukung Israel dengan klaim hak untuk membela diri, itu sudah terlihat dari negara-negara Amerika, Eropa, dan beberapa negara lain. Nah sementara yang kedua adalah mendukung Hamas dan Palestina di bawah klaim hak kemerdekaan dan perjuangan segala macam. Saya menyebut ini adalah lagu lama yang sudah dari dulu sampai sekarang tidak ditindaklanjuti oleh masyarakat dunia sehingga timbul tragedi-tragedi lebih besar seperti kita saksikan hari ini. Bagaimana di Indonesia? Menurut saya ini sangat penting kita antisipasi. Pak Presiden sudah kasih statement yang cukup bagus, bahkan PBNU sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa kita juga udah kasih komitmen itu untuk menahan eskalasinya. Kenapa ini penting? Karena kalau bagi masyarakat Indonesia, kalau kita nggak buru-buru kasih statement yang memadai tentang konflik ini, maka bisa ditarik kemana-mana. Untuk kepentingan itu menurut saya ada 2 yang perlu disampaikan. Yang pertama bahwa konflik ini secara hakikatnya adalah bukan konflik agama, ini seutuhnya konflik politik terkait dengan upaya kemerdekaan bagi Hamas dan Palestina dan upaya untuk membela diri atau mendapatkan kedamaian bagi Israel. Jadi pada dasarnya konflik ini adalah konflik berkaitan dengan politik tadi. Cuman karena ini adalah Palestina, ini adalah Israel yang banyak mengandung tradisi dan situs yang berkaitan dengan keyakinan 3 agama samawi, maka ada kaitan lalu kemudian di situ peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan situs-situs bersejarah dan yang menjadi keimanan tadi. Nah di bagian itu menurut saya kita harus menggunakan yang bagian yang kedua, apa yang disebut dalam undang-undang atau pembukaan undang-undang dasar tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan segala macam bentuk penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Ini penting kita haturkan kepada pemirsa Kompas terutama, karena kalau kita tidak menggunakan perspektif kebangsaan ini, maka pertama itu akan masalah bagi Israel dan Palestina, dan yang kedua bisa juga menjadi masalah bagi kita, karena kita terbawa dalam polarisasi dalam 2 mazhab tadi yang mendukung Israel dan yang mendukung Palestina dengan hak masing-masing. Jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa meredam agresi ini? Ya, menurut saya sekarang ini kita bisa menghubungi pihak-pihak ataupun negara secara jangka pendek. Kita bisa menghubungi para pihak atau negara-negara yang punya hubungan lebih langsung dan lebih berpengaruh terhadap Israel dan Palestina. Misalkan di wilayah Palestina sekarang, ini kan nyaris seakan-akan Palestina dan milisi lain itu kerja sendiri dalam tanda kutip. Padahal ini hanya satu bagian daripada hal yang lebih besar, yaitu disebut sebagai otoritas Palestina. Di situ ada otoritas Palestina. Maka menurut saya otoritas Palestina harus lebih dominan, didorong harus lebih bersuara untuk bagaimana mengambil mediasi-mediasi agar menentukan ini bukan justru Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan semata-mata. Ini jangan dibiarkan Hamas dan kelompok perlawanan jalan sendiri gitu. Kita dorong agar otoritas Palestina juga ngambil tanggung jawab di sini. Bagaimana membuat eskalasi ini tidak semakin meningkat. Tanggung jawabnya seperti apa yang bisa Anda analisa untuk bisa meredam agresi ini?
Ya, yang pertama itu langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan selain juga daripada sisi Israel, dan yang kedua, nah ini yang tidak kalah penting, bahwa memang harus ada upaya dan rencana yang terukur untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai dua negara yang berdampingan secara damai. Karena kalau tidak ke sana, maka akan kembali kepada dua lagu lama tadi, mendukung Israel atas nama hak membela diri, mendukung Palestina atas nama hak untuk merdeka. Nah, sementara kalau ini dilanjutkan, maka yang menjadi korban adalah warga sipil yang sebenarnya Israel maupun Palestina hanya ingin kedamaian. Palestina hanya ingin kemerdekaan. Kenapa mereka harus menanggung segala macam dampak dan tragedi seperti yang kita saksikan dalam 4 hari terakhir ini? Baik, kita nanti akan perdalam lagi ke Pak Hasibullah soal bagaimana dukungan negara-negara Timur Tengah, apakah mereka sudah tergerak melakukannya. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu Mas Aryo, warga negara Indonesia yang ada di Tel Aviv. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Aryo. Selamat sore. Kondisinya gimana, Mas Aryo, di sana saat ini? Kondisinya sudah cukup mereda. Dari kemarin ada serangan udara, serangan roket yang jatuh di area Bandara Udara Ben Gurion, dan semenjak saat itu memicu semacam kepanikan di kalangan masyarakat Israel. Sekarang Bandara Ben Gurion itu penuh dengan orang-orang yang berusaha meninggalkan Israel. Itu pesawat-pesawat sekarang full book semua. Jadi sudah banyak yang tidak banyak warga negara Indonesia yang di sini yang ingin keluar, tapi mereka nggak bisa karena terhalang oleh tiketnya, mereka sudah tidak ada gitu, sudah tidak ada penerbangan, nggak kebagian penerbangan semacam itu. Dan di sini juga sekarang relatif lagi aman, tidak ada siren sejak kemarin, tapi kami tetap dituntut untuk diminta untuk tetap waspada. Terus kami juga diminta untuk mewaspadai dari penyusup militan Palestina yang telah masuk ke wilayah Israel. Dan kami juga telah mendengar bahwa kami juga diminta untuk mewaspadai pesan dan telepon yang mencurigakan, karena ada asumsi bahwa terjadi ini sedang berlangsung semacam cyber attack. Jadi mereka meminta kami untuk waspada di situ. Peringatan terakhir diberikan kepada warga di sana kapan tuh, Mas Aryo? Peringatan baru saja ini, pagi ini kami terus berkoordinasi dengan KBRI Yordania terkait situasinya. Dan untuk peringatan dari Israel sendiri, itu peringatan sirennya itu baru kemarin siang. Kemarin siang terakhir itu ada peringatan. Ya, kemarin siang itu ada paling terakhir. Itu cukup merusak gitu ya. Oke, seberapa parah kerusakan di sana, Mas Aryo? Kalau di Tel Aviv sendiri tidak begitu signifikan, karena kami berada jauh di dalam wilayah Israel, dan Iron Dome, sistem pertahanan udara Iron Dome Israel masih berfungsi dan beroperasi. Cuma terkadang memang beberapa roket berhasil lewat dan jatuh di beberapa titik. Ada yang jatuh di daerah Florentine, di 150 meter dekat dari teman saya waktu itu, dan ada juga yang roket yang jatuh di area Ben Gurion kemarin itu. Nah, bisa diceritakan kepada kami, Mas Aryo, pertama kali serangan itu terjadi di Tel Aviv bagaimana? Jadi serangan pertama kali di Tel Aviv terjadi sekitar pukul 6 pagi waktu Israel pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober. Pada hari terakhir hari raya Sukkot kaum Yahudi. Dan hari raya Simchat Torah yang memperingati datangnya kitab Torah atau Taurat. Dan sehari setelah 50 tahunnya Perang Yom Kippur, tiba-tiba itu terdengar bunyi siren dan diikuti oleh sejumlah bunyi ledakan di udara. Saya kemudian menerima laporan bahwa serangan roket itu merupakan bagian dari serangan pengalihan untuk mengecoh pasukan Israel dari serbuan darat, laut, dan udara oleh pasukan Hamas dan milisi-milisi Palestina lainnya. Mereka kemudian menjebol dinding perbatasan di Israel Gaza dan menyusup masuk ke dalam wilayah Israel. Setelah siren pertama, tidak lama siren kedua juga kembali berbunyi, dan dengan total hampir 4 siren serangan udara pada hari itu sendiri. Laporan juga mulai berdatangan bahwa serangan ini adalah serangan yang masif, terkoordinir, dan matang direncanakan.
Oke. Dan saya juga menerima informasi bahwa telah terjadi kegagalan intelijen yang cukup masif di pihak Israel. Oke, pada saat sirene itu berbunyi 4 kali dengan artinya 4 serangan, apakah langsung diperintahkan atau diinstruksikan untuk tinggal di tempat perlindungan waktu itu, Mas Aryo? Saya sebagai pelajar internasional itu setelah diberikan pada masa orientasi selalu diarahkan untuk apabila ada serangan ada siren itu berbunyi, kami yang berada di wilayah Tel Aviv memiliki waktu 90 detik untuk mencari tempat perlindungan. Tempat perlindungan itu bisa berupa bunker, bisa berupa apabila tidak ada bunker yang tersedia, fasilitas tidak tersedia, maka kami diminta untuk berlindung di bawah tangga darurat karena itu tempat paling kuat dalam suatu gedung. Dan jika kami berada di luar, kami diminta untuk tiarap dan melindungi kepala kami. Lalu Anda saat ini sekarang ada di mana? Di tempat perlindungan atau tinggal di mana, Mas Aryo? Saya kini berada di flat apartemen teman saya di lantai 5 dan yang di Tel Aviv, jaraknya 2 jam dari perbatasan Gaza. Hampir setiap bangunan di Israel itu dilengkapi dengan bunker atau perlindungan. Jadi tidak harus di bunker setiap saat gitu. Di flat ini bersama teman sesama warga negara Indonesia? Oh bukan, saya bersama teman Israel saya. Oke, ketersediaan air, makanan masih aman? Atau ada kepanikan juga masyarakat di sana untuk memborong makanan dan air? Ya, alhamdulillah untuk saya sendiri sudah aman. Cuma kemarin pemerintah Israel memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memborong dan menyetok persediaan bahan pangan, terus air minum, dan perlengkapan darurat seperti radio, baterai untuk 3 hari ke depan karena ada ekspektasi eskalasi konflik di mana nanti tidaklah jaringan internet, aliran listrik dan persediaan air bersih tidak lagi tersedia. Jadi sekarang di supermarket banyak orang yang memborong komoditas-komoditas tertentu seperti air putih, terus daging, terus makanan-makanan kaleng seperti semacam itu. Ada peringatan kemungkinan eskalasinya akan terus memanas sampai 3 hari ke depan. Pak Yuda, bagaimana memantau situasi kondisi warga negara Indonesia juga di Israel? Ya, kami terus lakukan koordinasi intensif tadi dengan KBRI Aman di Kairo dan di Beirut. Kita pantau situasi dan saat ini kita sudah memiliki rencana kontingensi yang di situ memuat berbagai macam skenario rute evakuasi yang sudah kita siapkan. Dan tidak hanya untuk warga negara di Palestina, tapi juga WNI di Israel juga ya? Ya. Seperti itu. Seperti apa? Mungkin dijelaskan, Pak Yuda. Jadi untuk yang situasinya paling membahayakan saat ini ada di wilayah Gaza. Kita sedang upayakan melalui koordinasi dengan berbagai macam pihak. Tadi kami sampaikan Ibu Menlu sudah langsung melakukan komunikasi dengan Presiden Asia-Asia dan juga Menlu Filipina. Kemudian untuk wilayah tepi barat, memang yang paling dekat adalah menuju ke wilayah Yordania. Ini juga termasuk wilayah-wilayah yang ada di Yerusalem dan juga Tel Aviv, di mana tempat Mas Aryo juga tempat tinggal. Oke, Mas Aryo tadi menyatakan 3 hari ke depan diberi peringatan supaya terus meningkatkan kewaspadaan. Pak Hasibulo, ini kah artinya seperti yang Anda analisa tadi bahwa akan ada seperti serangan balasan, dikhawatirkan serangan balasan dari Israel karena image-nya yang kadung rusak karena ada kebocoran intelijen atau juga bisa diserang tiba-tiba oleh Hamas? Ya, itu sebenarnya memang sudah bisa terbaca dari beberapa hari ini gitu. Karena Israel ini sekarang berpacu dengan waktu. Semuanya harus dihitung secara cermat. Kenapa harus dihitung secara cermat? Akibat serangan ini itu luar biasa berdampak terhadap merosotnya citra Israel gitu. Yang selama ini dikenal sebagai negeri yang cukup kuat dengan sistem pertahanan segala macam, itu pada tanggal 7 kemarin semua itu adalah rontok gitu. Dan ini harus betul-betul dihitung karena kalau nggak dihitung dengan cermat, maka ini bisa menimbulkan faksi-faksi lain, milisi-milisi lain, atau bahkan pihak-pihak lain yang selama ini memang bermusuhan dengan Israel untuk juga melakukan langkah yang kurang lebih sama. Sampai beberapa hari ke depan apakah situasinya akan masih mencekam seperti ini? Sementara di sisi internal, nah ini juga yang dihitung, ini dampaknya udah nggak main-main terhadap
kalau saya menggunakan istilah kepercayaan diri masyarakat Israel terhadap pemerintah sekarang yang notabene memang tidak terlalu kuat. Jadi sekarang situasi di Israel itu betul-betul cukup dalam krisisnya karena multi krisis tadi. Ada krisis yang sifatnya politik ya, karena itu berkaitan dengan bagaimana detrol-detrol putri yang selama ini terjadi di kalangan elit Israel. Lalu kemudian ditambah dengan dampak daripada serangan ini yang bisa semakin membuat bagaimana kami bisa aman, bagaimana kami bisa nyaman di negara ini gitu. Dan apalagi ditambah dengan kebijakan beberapa negara luar yang misalnya mengambil kebijakan evakuasi warganya. Nah itu hal yang harus diambil keputusannya secara bersamaan oleh Israel. Dan itu tidak akan mudah walaupun mungkin kita baca secara umum karena dia sudah mulai kontrol situasi maka hampir pasti ini mengambil langkah untuk memberikan efek jera dalam tanda kutip kepada kelompok yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Dan tentu pilihan itu juga tidak akan mudah karena misalkan opsi pilih operasi darat yang sekarang dijadikan sebagai tema dengan koalisi-koalisinya itu ya hitungannya harus betul-betul akurat apalagi dengan kejadian 7 Oktober kemarin itu di mana intelijennya nggak jalan misalkan itu bisa memberikan bahaya yang tak terlihat oleh Israel ke depan. Pak Hasibullah, apakah konflik kali ini akan lebih panas dibandingkan konflik di tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau kita lihat dalam 4 hari terakhir sudah bukan menjadi sebuah pertanyaan, itu sudah menjadi kenyataannya hari ini. Sangat lebih mengerikan kalau saya melihatnya begitu. Karena kenapa mengerikan? Karena yang menjadi dampak sekali lagi bukan anasir militer semata-mata, yang menjadi korban adalah sipil. Nah itu harus kita selalu sampaikan gitu. Jadi masyarakat dunia harus betul-betul mengambil langkah nyata, satu agar fenomena seperti ini nggak terulang. Dan yang kedua ini yang lebih problematis Mbak, yang saya bilang menimbulkan kontroversi dan pembelahan tadi. Itu kan sekarang timbul fenomena di sebuah negara beda pendapat di antara rakyat dengan pemerintahannya. Misalkan di sebagian negara Eropa, pengungsi-pengungsi yang mungkin dari Timur Tengah yang ada di sana jelas melakukan dukungan terhadap Palestina. Nah sementara pemerintahnya sendiri mendukung Israel. Nah ini kan bagian daripada dampak nyata bahwa konflik yang terjadi di luar sana masuk ke dalam banyak urusan negara internal negara-negara di luar. Nah, negara Timur Tengah bagaimana dukungannya? Mereka sudah tergerak melakukannya? Ya, di Timur Tengah sebenarnya secara umum saya lihat itu masih ikut gaya lama ya, yaitu bagaimana mereka tetap solid mendukung perjuangan Hamas dan faksi-faksi Palestina. Terkecuali mungkin negara-negara yang sudah mulai masuk dalam yang kemarin itu disebut sebagai negara-negara yang sudah menormalisasi hubungan dengan Israel. Ini saya melihat sudah mulai ada dampak perubahan. Nah, misalkan Uni Emirat Arab dia menggunakan diksi bahwa apa yang dilakukan Hamas itu sangat membahayakan. Ini kan agak berbeda dengan negara-negara lain yang pada umumnya mendukung Hamas, mendukung Palestina, yang itu akan membawa situasi ini kedua belah pihak dalam konflik yang lebih panjang lagi gitu. Oke, Mas Aryo, Mas Aryo ada rencana untuk meninggalkan Tel Aviv dengan kondisi saat ini? Iya, terkait itu. Saya sekarang juga bersama dengan warga negara Indonesia yang lain di sini kami terus berkoordinasi dan kami kini juga merencanakan untuk meninggalkan Tel Aviv dan Israel dengan koordinasi dengan KBRI Yordania. Kapan rencananya tuh, Mas Aryo? Ini sekarang rencananya masih disusun dan masih kami belum menerima instruksi lebih lanjut terkait untuk evakuasinya, tapi kami telah menerima informasi bahwa kami akan bergabung dalam sebuah meeting Zoom untuk pihak KBRI untuk mengklarifikasi situasi yang akan terjadi dan menawarkan tawaran untuk evakuasi. Baik, Pak Yuda, terakhir untuk Pak Yuda, bagaimana proses evakuasi? Karena masih menunggu tadi ya, Mas Aryo bilang masih menunggu instruksi dari KBRI Yordania untuk proses evakuasinya. Ya, jadi memang kami di pusat dan juga dari KBRI Aman, KBRI Kairo dan juga KBRI Beirut akan mengadakan pertemuan langsung Zoom dengan para WNI untuk menjelaskan
langkah-langkah evakuasi yang akan dilakukan. Jadi untuk memberikan kejelasan termasuk apa saja yang perlu dipersiapkan oleh para WNI. Paling cepat kapan evakuasi itu akan dilakukan, Pak Judah? Yang paling utama yang di Gaza, tentu ketika kita melakukan evakuasi, kita harus pastikan jalur evakuasi aman. Jalur evakuasi aman. Tentu memerlukan jaminan keamanan dari pihak-pihak yang bertikai. Baik, dilakukan dengan hati-hati, terutama bagi warga negara Indonesia di Gaza ya. Baik. Dan kemudian terakhir adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hasibullah, kami juga mengantisipasi adanya eskalasi dalam beberapa hari ke depan, adanya perburukan situasi. Nah, untuk itu Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan travel advisory, himbauan perjalanan. Kami meminta kepada warga negara kita yang memiliki rencana untuk bepergian ke dua wilayah, baik itu Israel maupun Palestina, agar dapat menunda perjalanannya hingga nanti keadaan lebih aman. Baik, terima kasih Pak Yudanduka. Terima kasih juga Pak Hasibullah Satrawi dan Mas Aryo sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.